Ini tanah di tempat kami liat dan sangat keras. Kami akan menjadikannya gembur dengan cara yang sangat simpel dan bahan-bahan yang semua tersedia di sekitaran kita. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, dengan saya Ali di channel Last Plan. Kali ini saya akan berbagi ke kalian bagaimana saya menanam atau saya mengolah tanah saya yang lihat ini dengan bahan-bahan di sekitar kita sendiri teman-teman. Ini raised bed yang saya buat dari genteng-genteng bekas punya tetangga. Waktu itu diberikan ke saya dan saya manfaatkan sebagai raised bed sederhana ini. Jadi nanti ini akan saya tanam di sini anggur. Ini beberapa sudah ada tanamannya, sudah ada anggurnya. Ini early adora teman-teman. Ini early adora cukup subur ya. Ini RS-nya menggunakan RS SO4. Yang ini FRS menggunakan RS Koper. Itu udah indukan, waktu itu saya pangkas total karena para saya rubuh. Kita akan fokus di sini teman-teman. Kita akan membuat media tanam super untuk lubang ini teman-teman, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita sendiri. Bagi yang ingin memesan bibit anggur RS impor ataupun table grape, silahkan cek di deskripsi. Ini adalah penampakan bibit-bibit anggur kami teman-teman. Kevalitan terjaga dan harga sangat murah teman-teman. Silahkan dicek di deskripsi. Kembali lagi di raised bed ini, yang saya persiapkan di sini adalah rumput-rumput hasil saya membersihkan lahan di sekitaran teman-teman. Ini hasil saya membersihkannya. Dan ini yang kedua adalah daun-daun kering. Ini kebetulan ada daun bambu dari saya memotong bambu. Saya potong bambunya dan ada daun-daun, sekaligus saya bersihkan daun-daun bambu, sekaligus saya bawa pulang teman-teman. Ini juga ada daun jati. Kebetulan di belakang rumah kami ada jati teman-teman. Intinya daun kering apapun bisa dimasukkan. Lalu ada sekam bakar, lalu ada media tanam bekas. Ini saya kumpulkan dari media semai saya yang gagal, tanamannya mati dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan memasukkan daun-daun kering yang ada di sekitar. Ini mayoritas daun jati karena sekaligus saya membersihkan lahan saya. Daun jati selalu berguguran tiap saat teman-teman. Jadi banyak sekali daun jati di belakang rumah saya. Lalu saya tumpuk menggunakan rumput-rumput hasil saya membersihkan sekitaran lahan saya. Kita tumpuk-tumpuk saja, suka-suka hati teman-teman. Bertanilah tanpa repot. Gunakan apa yang ada di sekitaran tanaman yang Anda tanam teman-teman. Ini ada banyak sekali rumputnya. Sengaja saya biarkan, saya terbiasa untuk mencabuti rumput, membersihkan rumput secara bersamaan dengan tujuan memanen rumputnya juga teman-teman. Setelah kita tumpuk, kita kasih sekam bakar teman-teman. Sekam bakarnya ini sangat sedikit sekali, seharusnya kurang ya teman-teman, tapi ya sesuai kondisi teman-teman ya, seadanya saja. Sekam bakar ini juga kita bikin sendiri, tidak beli. Cara membuat sekam bakar ada di video sebelumnya teman-teman ya. Kita ratakan sekam bakar di atas rumput tadi. Oh iya, ini saya lupa teman-teman. Saya ada satu sisa pupuk kandang. Waktu itu saya beli, ada sisa satu, saya masukkan sekalian teman-teman. Tidak harus pupuk kandang, juga bisa kalian skip, atau kalau kalian punya bisa kalian masukkan. Intinya jangan memaksakan diri dan jangan mencari yang tidak ada teman-teman. Gunakan yang ada di sekitar kalian saja. Setelah kita masukkan sekam bakar atau pupuk kandang jika ada, kita masukkan lagi daun-daun kering. Kebetulan ini ada daun bambu. Ini juga kebetulan teman-teman ya. Jadi nggak harus daun bambu. Ini cuma saya kebetulan ada daun bambu, ya saya pakai saja. Nggak harus daun bambu, jadi kalian tidak harus berburu daun bambu. Gunakan yang ada di sekitar kalian. Saya juga biasa menggunakan daun pisang kering, atau daun salak kering, atau daun jati, atau daun ya apapun itu.
sambil membersihkan lahan. Kita masukkan semuanya, lalu kita rapatkan teman-teman ya. Saya injak-injak agar rapat ke bawah. Ini kemarin stok rumput habis teman-teman, jadi ini adalah video di hari kedua. Kebetulan ini sudah saya tumpukin lagi dengan daun-daun jati teman-teman. Saya tumpukin dengan daun-daun jati, itu dia pohon jatinya. Terus juga saya sudah memanen beberapa rumput-rumput. Oke, langsung saja teman-teman. Ini kita lakukan seperti tadi, daun kering, rumput-rumput basah atau daun basah, lalu kita kasih sekam, lalu kalau ada pupuk kandang kita kasih, kalau nggak ada ya nggak usah. Kita akan kasih sampai di ujung sana. Kita kasih sampai media sesuai di tinggi yang kita harapkan. Di sela-sela samping sana juga saya kasih teman-teman. Ini ada salak teman-teman. Kebiasaan saya kalau di belakang rumah sambil melihat tanaman-tanaman saya, sambil merawat tanaman saya mencari salak. Kebetulan di belakang rumah saya itu banyak sekali pohon-pohon salak. Dulu di sini juga tanamannya adalah salak teman-teman. Lalu saya babat sebagian. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini dia samping-samping tanamannya sudah tumbuh, juga saya kasih. Sama juga komposisinya, daun basah atau rumput-rumput basah, lalu sekam bakar, ditumpuk lagi, daun kering, dan seterusnya. Ini kita kasih sekam bakar lagi, lalu kita akan menumpuknya dengan media tanam bekas. Ini media tanam bekas ini saya kumpulkan dari bekas-bekas polybag semai atau bekas-bekas planter bag yang pohonnya mati atau nggak digunakan lagi atau sudah gersang ya. Kita tumpuk di atasnya seperti ini sampai merata teman-teman. Kita tumpuk di atas tumpukan-tumpukan tadi teman-teman. Sesimpel ini cara saya membuat media tanam untuk tanaman saya. Lalu kita siram secara merata sehingga lembab ya teman-teman. Kita siram merata. Ini biasanya tidak langsung saya tanami, tapi saya menunggu sampai tumpukan-tumpukan ini tinggi, terus dia anjlok karena yang bawah membusuk, saya tambah lagi, terus anjlok lagi karena membusuk, saya tambah lagi, anjlok lagi, seperti itu sampai penuh, baru saya tanami teman-teman. Kita sirami merata ya teman-teman, sampai lembab saja. Ini media bekas yang saya pakai juga medianya bermacam-macam. Ada yang medianya agak berpasir, ada yang medianya dominan sekam bakar, ada yang dominan sekam mentah, ada yang dominan tanah liat, bahkan ada yang tercampur kokopit. Bisa kalian lihat sendiri, ada yang tanah merah ya kan. Prinsip kami dalam bertani adalah memanfaatkan yang ada di sekitar kita sendiri teman-teman. Panjang raised bed ini sekitar 6 meter, lebarnya sekitar 1 meter teman-teman, 1 meter lebih ya. Ini ada bekas semen yang parah-parah. Mungkin nanti akan
mungkin ya nanti akan kami buatkan irigasi otomatis gitu ya, biar tetap terjaga penyiramannya kalau ditinggal ya. Lalu setelah kita lembabi tadi ya, kita basahi hingga lembab, kita tutupi di atasnya pakai daun-daun kering lagi. Ini ya ibaratnya mulsa alami gitu ya, mulsa alami, ramah lingkungan dan tidak modal. Apa yang ada di sekitar kita tumbuhkan di situ, daun-daun kering, daun apapun, untuk menjaga kelembapan bawahnya. Ini daun-daun jati, mayoritas daun-daun jati teman-teman, banyak sekali daun-daun jatinya, setiap hari berguguran. Ada juga daun-daun pisang. Kita pakaikan mulsa alami seperti ini, semua tertutupi teman-teman. Ya beginilah kalau last plan sudah kurang kerjaan. Sangat menyita waktu. Tapi selain untuk membuat media tanam, ini juga sebenarnya untuk membersihkan area-area di sekitaran lahan kita teman-teman. Basa Jawa niku ngiras ngirus. Nah, setiap ada sampah organik dapur yang basah, biasanya saya masukkan di media ini teman-teman. Saya buka dedaunannya, lalu media bekasnya saya lubangi sedikit, saya masukkan sampah-sampah dapur di sini. Ini sebagai contoh seperti ini. Sampah dapur melimpah teman-teman. Setiap hari saya memasukkan ke lahan seperti ini. Sebagai contoh saja, ya seperti ini, lalu kita tutup kembali. Apa tidak perlu dikasih EM4 dan lain sebagainya? Tidak perlu teman-teman. Jadi pada prinsipnya saya memanfaatkan apa yang ada terlebih dahulu. Nanti akan saya tambah tanam anggur di bagian sini teman-teman. Mungkin ini saya akan jadikan trellis ya. Tunggu perkembangannya ya. Kita akan update, insya Allah. Baiklah, sekian video dari kami teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan keberkahan hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.